Hari Sabtu 22 Juni 2024. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my boy. Adrian Ling Win Lung, waiting his student visa in Australia. Sooner to be possible, and Andrew Ling Yulong and Sel Ling Junlong and Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Untuk kesehatan Cici Maria Porjani Petrus Gatiman, Bapak Rawi Sunarli, untuk kesehatan Ibu Sumarni, Rawi Stefani Lee Michelle di Selengsi Bogor, Dr. Sarun dan Dr. Alisiono yang sedang berziarah di Rhodes, Prancis, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysiatani beserta keluarga dan anak-anaknya di Surabaya, Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, keluarga besar Ibu Tresia Yani di Jakarta untuk kesehatan, Ibu Gloria Dorothea dari sakit kanker, dan juga untuk keluarga Ibu Tresia Liubun, Stephanie Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli dan Bapak Setiap Rana Kunadi di Makassar, untuk Ibu Camaipong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea, Kevin, Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita, Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana kena kanker payudara Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Boni Persus Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernadi Lim, untuk Ibu Anis Wela dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Ibu Cindy Lewardi dan juga Dr. Dani A. Sudarsono di Jakarta yang sedang sakit ginjal, untuk Sister Gregoria Idariani dan Sepasius Yon Medi Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Ibu Monica Wini dan keluarga di Darmo Surabaya, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, dan juga untuk Ibu Maria Aryani Wijaya dan di Ungaran, Ineki Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, dan Rensi Wijaya, Florentina, dan Mikael di Jakarta. Kita juga berdoa untuk kesehatan, untuk keselamatan, kedamaian, ketenangan, dan untuk istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batumas, Daniel Chung Cek Tiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotian dimakamkan di Manado, Benedictus Bedigo Petronella Diubun dimakamkan di Makassar, Yosef Di Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Di Kiong dimakamkan di Pontianak, dan Ibu Rosko dimakamkan di Kuching, Sarawak. Kita persembahkan seluruh intensi misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Panggilan menuntut ketahanan dan ketekunan untuk tetap setia
akan pilihannya. Yang dilakukan para nabi, yang dilakukan Yesus, masih dilaksanakan gereja sampai kini. Dalam Injil diserukan agar jangan terlalu memikirkan yang duniawi. Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Malah kita memeriksa batin kita sejenak sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih setia, bila kami Kau bimbing dengan sabdamu, maka kami takkan merasa khawatir. Kami mohon semoga kami masih Kau perkenankan hidup, dan jangan sampai kami ditinggalkan oleh kasih setiamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Tawarik. Sesudah Imam Yoyada meninggal dunia, para pemimpin Yehuda datang menyembah raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan para nabi. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria putra Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan, mengapa kalian melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga tidak beruntung? Oleh karena kalian meninggalkan Tuhan, maka Ia pun meninggalkan kalian." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Zakaria, dan atas perintah raja mereka melempari dia dan dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak ingat akan kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria terhadap dirinya. Ia membunuh putra Yoyada itu, dan pada saat kematiannya Zakaria berseru, "Semoga Tuhan melihat dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh, dan segala jarahan dikirimkan mereka kepada raja-raja negeri Damsyik. Walau tentara Aram itu datang dengan orang sedikit, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika orang Aram pergi, Yoas ditinggalkan dengan luka berat. Lalu para pengawalnya mengadakan kesepakatan terhadap dia. Karena darah putra Imam Yoyada, mereka membunuh Raja Yoas di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi bukan dimakamkan di makam para raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya.
Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang-orang pilihanku. Aku hendak bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Untuk selamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengan dia akan kupegang teguh. Aku akan menjamin kelestarian anak cucunya sepanjang masa dan tahtanya seumur langit. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan tidak hidup menuntut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan perintahku tak mereka patuhi, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Maka akan kubalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukul-pukulan. Tetapi kasih setiaku takkan kujauhkan daripadanya, dan aku akan tetap berlaku curang dalam hal kesetiaan. Dan aku takkan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkata Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tak menabur dan tak menuai, dan tak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan Bapamu di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat memperpanjang sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini tiada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan yang pertama di kalangan atas
Umat Allah ada yang berkhianat dan tiada yang mau terkecuali, bahkan sering cukup mencolok dan keji. Dan kalau bencana sudah melanda, tak seorang pun di pihak lawan yang ketinggalan. Orang tak dapat mengabdi Tuhan bila masih melekat pada harta miliknya. Ini tidak berarti tak usah lagi mencari kerajaan Allah. Bahkan sebaliknya, setiap hari mereka harus tetap mencari. Namun tak usahlah kita cemas. Sebaliknya hendaklah kita lebih mengandalkan pemeliharaan yang ilahi. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus di surga, berkatilah kiranya roti anggur ini menjadi lambang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu. Semoga kami Kau limpahi roh Putra-Mu demi keselamatan umat, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus. Sabda-Mu melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan oleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Damai, bila kami mencari kerajaan-Mu, kami boleh mengharapkan akan menerima segala keperluan. Kami mohon semoga kami dapat menemukan kedamaian dan kerukunan pada diri Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi, yang mohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, selalu limpah berkat, keselamatan, perlindungan, dan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.